saudaraku, tidak merasa punya apa-apa. Bahkan ya saudaraku, kadang kita saudaraku merasa tidak bisa ngomong banyak, saudaraku, nggak pintar. Ibaratkan mempengaruhi orang, ya. Sehingga saudaraku, dengan segala keterbatasan kita, kita disadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang bisa menolong, ya saudaraku. Nah, ini jauh sekali berbeda, ya saudaraku, dengan yang pertama dan yang barusan saya bagikan, ya saudaraku. Justru saudaraku, dengan merasa tidak ada apa-apanya, ya saudaraku, kita belajar untuk benar-benar, saudaraku, mencari perkenanan Tuhan. Kita benar-benar, kita berkata, Tuhan, saya butuh Engkau, karena saya tidak punya apa-apa. Ya saudaraku, sehingga saudaraku, mengalirlah mulai kekuatan Tuhan, mengalirlah mulai hikmat Tuhan, ya saudaraku. Sehingga tidak pengalaman yang dulu, tapi saudaraku, apa yang ada sekarang. Karena Roh Kudus itu dinamis, ya saudaraku. Pengalaman kita yang lalu dengan sekarang, Roh Kudus mau, saudaraku, sekarang ada berkat khusus, ya saudaraku. Nah, ini yang kita ingin, saudaraku, pelajari pada sore hari ini, ya saudaraku. Ya, jadi temanya, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah. Ya, jadi dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah. Banyak juga, saudaraku, orang dipenuhi Roh Kudus, tapi dia tidak memiliki suatu tujuan supaya menghasilkan buah. Ya, saudaraku. Sehingga kadang, saudaraku, Roh Kudus yang dalam dirinya padam. Ya, sehingga bisa hanya cerita, dulu saya begini, dulu saya begono. Ya, saudaraku. Jadi saudaraku, mari kita juga harus tahu bahwa saudaraku, Roh Kudus, ya saudaraku, diberikan kepada kita, ya saudaraku, di dalam Kisah 1 ayat 8. Ya, firman Tuhan, kalau Rohku turun atas kamu, kamu akan ya mendapatkan kuasa, ya, sehingga kamu menjadi saksiku, ya saudaraku. Jadi diberikan, saudaraku, yaitu untuk bersaksi, ya saudaraku, untuk menghasilkan sesuatu, bukan hanya untuk dinikmati, ya saudaraku. Makanya banyak orang sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga lama-lama kok jadi biasa-biasa, tidak bergairah lagi, ya saudaraku. Mari saudaraku, kita mau pelajari, ya saudaraku, kunci untuk menghasilkan buah, ya saudaraku. Menghasilkan buah kuncinya, ya saudaraku, ya pertama, saudaraku, kita harus dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Ya. Bagaimana sih dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari? Makanya saudaraku, selama ini kita di PA, saudaraku, diajarkan, ya saudaraku, dituntun untuk bisa bertumbuh, ya saudaraku. Kita diajarkan namanya belajar saat teduh, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, dibaptis oleh Roh Kudus. Saudaraku, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, ya saudaraku, sepanjang hari, ya saudaraku. Artinya begini, saudaraku, ya, kita penuh, ya saudaraku. Jadi saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah dibaptis, sudah berbahasa roh lah saudara. Latih itu, ya saudaraku. Latih, ya saudaraku. Terus mungkin saat saudara bangun, saudara mulai kepikir, ya, saat teduh. Setelah saat teduh, atau karena satu keadaan tidak bisa saat teduh, ya saudaraku. Sehingga saudaraku, bisa dalam satu hari itu kita nggak maksimal. Banyak yang kita kerjakan tidak maksimal, bahkan banyak sekali kadang kita merasa, aduh,
sepanjang hari itu begitu menjengkelkan ya saudaraku. Mari dipenuhi Roh Kudus ya saudaraku sepanjang hari ya saudaraku. Waktu pagi atau kita tidak sempat, tapi kan kita ada waktu di angkot, ada waktu kita di sepeda motor, ada waktu kita mungkin berjalan ya saudaraku. Saudaraku, kita langsung saudaraku, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya saudaraku, Tuhan saya perlu Engkau. Hari ini saya mau kerjakan A, B, C, D. Ya, saya rindu sekali apa yang saya kerjakan hari ini bisa memuliakan nama-Mu. Ya saudaraku, jika saudaraku kita mungkin berbahasa roh kita saudaraku. Ya saudaraku, saya sering ya saudaraku kayak gitu ya saudaraku. Khususnya mungkin dalam akhir-akhir ini ya saudaraku, hari Senin misalnya, saya Senin kemarin ya saudaraku, saya sudah berpikir ya saudaraku bahwa satu hari itu banyak sekali kegiatan saya ya saudaraku. Saya nggak mau saya kehilangan damai sejahtera, dan saya rindu apa yang saya kerjakan sepanjang hari itu semuanya berhasil ya saudaraku. Akhirnya saudaraku, selesai saat teduh ya saudaraku, saya langsung kerjakan kerjaan saya ya saudaraku. Saya kerjakan karena saya bawa firman nanti JDS ya, dan sore ada ibadah syukuran. Saudara Siman dari teman JDS ya saudaraku, saya sudah ancam saudaraku, dan saya juga tahu saya harus sarapan karena saya anak Tuhan, saya harus jaga tubuh saya ya saudaraku. Saudaraku, pas lagi mau siap-siap mau ngerjain awal ya saudaraku, tiba-tiba Mama Queen wah gitu, ada apa nih ya saudaraku. Tiba-tiba titip Queen lah jam 7 saudaraku, baru start pekerjaan ya saudaraku. Waduh, nambah nih ya saudaraku. Nanti Queen lah, berarti kan dia sudah harus saya mandikan, harus siapkan untuk masuk sekolah ya saudaraku. Saya sambil saudaraku mengerjakan pekerjaan saya saudaraku, saya berbahasa roh. Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya semua tepat pada waktunya, selesai semuanya. Saya langsung saya kerja, sambil saya kerjain, saya saudaraku berbahasa roh, saya memuji Tuhan, saudaraku, saya fokuskan saudaraku, pikiran saya, hati saya kepada Tuhan. Jadi saya tidak fokuskan kepada masalah saya saudaraku, tapi kepada Tuhan saudaraku. Begitu dipenuhi roh itu, saya fokuskan. Saudaraku, akhirnya langsung selesai. Queen duduk sini anak ya. Wawa kerjain ini dulu, ya gitu ya. Saya kerjain, ya saudaraku, saya kerjakan kerjaan saya. Terus ya tadinya saudaraku, nggak usah aja, nanti sarapannya nggak usah ini. Wah, saya berpikir dia harus makan ya saudaraku. Sebelum saya kerjain ini saya harus masak dulu, karena biar selesai ini bisa ini. Saudaraku, langsung tak ya saudaraku. Karena saya pikir, waduh, saya harus ini. Langsung saya kembali saudaraku, tadi saya mau kerjain, saya langsung diingatkan bahwa nasi tidak ada ya saudaraku, harus naikkan nasi dulu karena harus sarapan ya saudaraku. Tadinya saya pengen sarapan susu roti dah aja, tapi saya ingat Tina, oh iya harus saya ini ya saudaraku. Saudaraku, sudah ya saudaraku, saya sudah selesaikan saudaraku semua. Tina udah berangkat, saya siapkan bekalnya saudaraku. Saya bawa firman saudaraku. Saya pikir saya naik apa ya saudaraku, saya naik apa untuk ini ya saudaraku. Saya pikir kalau saya bawa mobil, parkirannya agak sulit rumah saudara Siman tempat JDS itu. Saya berpikir berarti saudaraku, saya WA teman saya ya saudaraku, nggak dibacanya lagi. Ya sudah saudaraku ya, sambil saya ini, Tuhan tolong saya, karena hari ini saya bawa firman, saya tidak mau telat ya saudaraku. Saya langsung saudaraku ya, saya ini Gojek datang tepat pada waktunya, nyampe di sana belum mulai. Ya, saudaraku, belum mulai. Terus latihan di JDS nanti ada ucapan syukur karena ada salah satu teman kami meninggal ya saudaraku dulu, dan dia sangat aktif dulu, orang yang dekat sekali dengan kami ya saudaraku, bendahara. Dari awal sampai dia akhir hayatnya ya saudaraku. Jadi saya pikir saya ke sana karena kami nyanyi sama-sama. Saya berpikir itu malam, aduh nggak mungkin juga bawa mobil.
saya berpikir, Tuhan, saya mau ikut. Ya, saudaraku. Waktu itu kesulitan karena teman-teman kami semua, saudaraku, sedang Pesparawi ke Jogja. Ya, saudaraku, saya dengan Tuhan. Saya ngomong sama salah satu ibu dulu, gimana? Oh iya, kita atur saja nanti. Saudaraku. Saudaraku, saya bersyukur sekali. Selesai malam, saudaraku, saya renungkan. Ya, hari ini luar biasa. Akhirnya saya bisa lewati hari itu maksimal apa yang Tuhan percayakan. Nah, seperti itu saudaraku. Seringnya saudaraku penuh ya saudaraku oleh Roh Kudus sepanjang hari. Ya saudaraku, kita jangan memikir-mikirkan ya saudaraku masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus pikirkan, fokuskan kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, waktu kita saudaraku dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba ada hikmat. Ya, coba kalau saya tadi lupa saja, saudaraku, mana naikkan nasi. Pas mau giliran makan, oh ya ampun, nggak ada nasi. Akhirnya terbengkalai. Ada satu yang tidak dikerjakan dengan baik. Ya, saudaraku. Mari saudaraku, kita mau belajar seperti itu ya saudaraku. Jadi dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Mari kita lihat di Galatia 5 ayat 16 ya saudaraku. Galatia 5 ya saudaraku. Ya, kita ya. Saya buat ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya saudaraku. Saya dari ini aja ya saudaraku. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak saudaraku ya menuruti keinginan daging. Jadi seperti ini saudaraku. Kalau saudaraku mengikuti hidup oleh roh, ya saudaraku, karena roh dan daging ya saudaraku itu seteru, tidak bisa jalan sama-sama. Ya, jadi kalau saudara ikuti keinginan roh, ya saudaraku, keinginan daging itu pasti menjauh dari saudara. Ya saudaraku, begitu saudaraku. Karena di sini tadi katakan ya saudaraku bahwa ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, harus tahu hal itu. Jadi kita fokuskan saudaraku kepada Kristus, kepada apa yang berkenan ya saudaraku kepada Tuhan. Ya, itu tadi ya saudaraku kunci untuk menghasilkan buah. Ya, kedua saudaraku, di ayat Galatia 5 ayat 18. Ya saudaraku. Yaitu jikalau kamu jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya saudaraku. Ya, kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Dipimpin ya saudaraku oleh roh. Ya saudaraku. Kita itu dipimpin saudaraku, digandeng. Ya saudaraku, kita berjalan bersama-sama. Ya saudaraku, berjalan bersama-sama. Ya, jadi kita dipimpin ya saudaraku. Misalnya saudaraku, di dalam keseharian kita, misalnya saudaraku, dipimpin oleh roh ya saudaraku. Ya, gini saudaraku, misalnya saudaraku kerja, orang kerja ya saudaraku. Terus banyak pekerjaan ya saudaraku, dan kita harus saudaraku rapat meeting sebentar lagi, sementara bahan kita belum siap. Ya saudaraku, kadang kita panik ya, deg-degan, sehingga kita tidak bisa fokus ya, sehingga aduh. Akhirnya saudaraku tidak akan membuat lebih cepat. Bahkan saudaraku, kalau ada sedikit mungkin kendala laptop kita atau apa, kita bisa marah gitu ya saudaraku ya kepada, atau saudara kita ya saudaraku, mungkin ada teman kerja kita ya saudaraku, atau mahasiswa ya saudaraku, ya mahasiswa ya mulai, atau orang yang sudah bekerja mulai entah memikirkan pasangan hidup ya saudaraku. Waktu saudara sudah ada keinginan ya saudaraku untuk mungkin menikah, saudaraku,
Saudara pasti siapa ya? Ya saudaraku, sehingga kalau laki-laki ada yang cantik, lirik-lirik, ya saudaraku, ada yang baik juga, tertarik juga, ya saudaraku. Nah, kalau dipimpin roh itu ya saudaraku, saat ada keinginan seperti itu ya saudaraku, bukan berarti kita tidak melihat ada orang cantik ya saudaraku, tapi kita benar-benar ya saudaraku, saat kita mulai ada keinginan untuk dekat, sedikit-sedikit kita pengen curhat ke dia, padahal belum ada hubungan apa-apa ya saudaraku, pengen curhat, pengen ya saudaraku, saudara pengen tumpahkan isi hati saudara supaya dia mengerti. Ya saudaraku, kalau bisa telepon kayak minum obat ya 3 kali sehari ya saudaraku. Ini bisa membuat kita tidak dipimpin roh lagi ya saudaraku. Kalau dipimpin roh itu saat seperti itu, saudara bilangin Tuhan, ya saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, hati saya ini ingin sekali memiliki pasangan hidup, dan akhir-akhir ini saya semakin tertarik sama lawan jenis. Kalau dipresentasikan mungkin sudah 60% atau 70%, saya lebih memikirkan itu. Saya tidak mau dikuasai oleh pikiran itu. Sehingga saudaraku, mulai saudaraku arahkan hati saudara kepada Tuhan. Saudara mungkin, ya saudaraku, ya kalau saya dulu saudaraku, saya baca firman Tuhan. Ya baca, makanya apa yang dibagikan Mas Eka kemarin. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan inginkan hatimu. Itu ayat hafalan saya saudaraku. Karena waktu memikirkan saudaraku tentang pasangan hidup, saya berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan. Saya harus bergembira, saya harus sedang on fire dengan Tuhan. Ya saudaraku, jadi nanti Tuhan sendiri yang memberikan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan. Ya saudaraku, bukan saudaraku fokus lihat status dia terus. Asal lihat status dia, wah kita duluan nomor 1 nge-like ya saudaraku, atau memberikan komen. Ya, tangkringannya di sosial media nggak begitu saudaraku. Mulai bilangin Tuhan, saya ini keinginan begini, dan saya tertarik kepada saudara-saudari itu. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, karena langit dan bumi milikmu. Aku ditenun dari dalam kandungan. Masa sih pasangan hidup Tuhan gak atur? Saudaraku, kalau saya dulu saudaraku yang kisah tentang Ribka, saudaraku dipinang oleh Ishak itu, saya nggak tahu, berpuluh-puluh kali mungkin saya renungkan. Asal saya memikirkan saudaraku tentang pasangan hidup, saya baca firman itu, saya baca firman itu, supaya saya bisa melihat bahwa peran Allah itu lebih penting. Kan kalau kita lihat kan, waktu orang tuanya Ishak kan lihat anaknya dewasa, ada janji bahwa melalui keturunannya, dia harus tahu bahwa dia harus pilih dong, ya, bukan sembarangan. Dia saudaraku, akhirnya dia suruh bujangnya ya saudaraku, Eliezer saudaraku. Kita melihat ya saudaraku, saya ulang-ulang saudaraku, saya renungi firman itu, saya renungin. Saya bilangin Tuhan, saya serahkan sepenuhnya kepada kehendak dan rencanamu. Pimpin aku. Justru kalau saya dulu berdoa begini saudaraku, kalau bisa deh Tuhan, jangan jatuhin cinta sana, jatuhin kalau bukan yang daripada Tuhan, sayang dong. Ya kan, sayang ya, jatuhlah pada orang yang tepat aja lah, gitu ya. Ya saudaraku. Dipimpin. Akhirnya saudaraku, ada yang misalnya deketi, atau juga saya juga normal, bisa juga tertarik sama seseorang. Saya berdoa ke Tuhan supaya saya waras nih, gitu ya saudaraku ya. Kadang kan kalau udah suka bisa nggak waras sedikit ya saudaraku. Ya saudaraku, bisa dekat rasanya ke ulin gitu ya saudaraku. Padahal jauh itu ulin ya saudaraku ya. Bisa begitu ya saudaraku. Saya bilang Tuhan tolong saya. Roh Kudus tuntun saya, pimpin saya. Kalau bisa jalan itu, saya bilangin itu lurus, ya kan bisa dong
situ. Enggak deh Tuhan, hidup ini sekali. Aku nggak mau main-main deh. Ya saudaraku. Sehingga itulah yang menjagai ya saudaraku. Sehingga saudaraku tetap bisa berfokus kepada Tuhan. Ya saudaraku. Sehingga dilalukanlah yang buang-buang energi yang nggak penting. Nangis bombay, nangisin karena patah hati. Ya saudaraku. Dilalukan. Tuhan bisa. Saudaraku. Apa yang saudara sedang pikirkan? Mahasiswa, ya, mau tugas akhir, tentukan judul mungkin, tempat magang, ya saudaraku di mana? Saudaraku minta pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Letakkan saudaraku di depan saudara. Saya dulu saudaraku mau tugas akhir, harus magang. Kalau orang ekonomi itu lama magang, saudaraku, bisa 3 bulan, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya pengen sekali kalau magang itu sesuai dengan jurusan saya. Sayang ilmu kalau nggak sesuai, kalau hanya mungkin adminnya saja diiniin atau jadi kasir gitu ya. Saya kan orang akuntansi, Tuhan, saya pengen sekali kalau nggak kos akunting ya audit gitu ya saudaraku ya. Karena itu mata kuliah pentingnya. Saya berdoa saudaraku. Akhirnya mulailah tertarik hati saya melihat salah satu akuntan publik gitu ya saudaraku. Cocok kayaknya nih, supaya saya ngerti apa itu, bagaimana audit ya saudaraku, akuntan publik. Ya saudaraku, saya berdoa saudaraku. Sebelum saya datangin, ya saudaraku, saya berdoa dulu ya saudaraku. Setelah itu saya tanya-tanya siapa sekretarisnya, sekretaris itu. Terus jam berapa kira-kira saya datang, supaya saya bisa ketemu langsung ya saudaraku. Akhirnya saudaraku, tepat sasaran. Apa yang saya rancangkan awal itu. Bahkan pimpinannya belum pernah ada mahasiswa di sini. Magang baru kamu pertama. Ya kan? Ya puji Tuhan, setelah saya banyak yang magang situ saudaraku. Jadi benar-benar sesuai. Terus masa skripsi judulnya apa ya? Nanti penelitiannya di mana ya? Saya berdoa ya saudaraku, saya berdoa. Kepada Tuhan, saudaraku, saya berdoa, saya sembah Tuhan, saya arahkan hati saya, pikiran saya kepada Tuhan. Tuhan, milikmu semua perusahaan. Engkau yang tahu juga kemampuanku di mana, cocoknya apa ya saudaraku. Mulai saya ke perpustakaan, saya lihatin semua. Saya tertarik ya saudaraku. Waktu itu saudaraku buat skripsi saya tentang rumah sakit ya saudaraku. Ya, tentang rumah sakit saudaraku, pengendalian intern rumah sakit dan mall ya saudaraku, matahari store ya, matahari kayak mall begitu ya saudaraku. Karena saya belajar ya saudaraku tentang sistem pembelian, pergudangan ya, begitu namanya akuntansi ya saudaraku ya. Saudaraku, penjualan begitu yang dipelajari. Saya tertarik untuk itu. Saya berdoa kepada Tuhan lagi, yang mana Tuhan? Mulai saya siapa manajer matahari ya saudaraku. Saya dengar manajer matahari ternyata orang Batak, namanya ini saya catat ya saudaraku. Tapi saya mikir lagi, matahari pakai ongkos, mahasiswa nggak ada duitnya deh ongkos bola, kayaknya enggak lah. Saya ingat saudaraku, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati saya, kenapa nggak rumah sakit? Terus rumah sakit mana? Yang dulu kamu magang kan, saya di angkutan publik saudaraku, tapi mereka saudaraku ngaudit rumah sakit. Saya waktu itu ikut ngaudit saudaraku, jadi tim dari kantor akuntan publik ini saudaraku. Kenapa nggak rumah sakit? Rumah sakit itu jauh sekali ya saudaraku. Jauh ya saudaraku. Kos saya, kampus saya di sini, rumah sakit itu dibilang anggang saudaraku. Waduh, ongkos nggak keongkosan. Ya saudaraku, saya berdoa, jauh sekali. Tiba-tiba diingatkan, ada rumah sakit yang dekat, rumah sakit Santo Yusuf. Kami masuk Emmanuel saudaraku, karena itu saudaraku tempat saya ini ya, dari kantor akuntan publik ngaudit di sana ya saudaraku. Tapi saya gimana caranya? Saya kan nggak Katolik. Mikir lagi saudaraku, begitu dipimpin ya saudaraku. Dan saya berdoa lagi, coba kalau kamu nggak coba 0, tapi kalau kamu coba pecah 0 angka 1 ya saudaraku. Akhirnya saudaraku, setelah saya berdoa, saya memberanikan diri datang ke rumah sakit itu, jalan kaki aja saudaraku, Sidikos ya saudaraku, di apa tuh yang kepolisian tuh ya saudaraku, yang SPM tuh. Tinggal jalan aja ya saudaraku, saya jalan, saya datangin, bisa ketemu dengan
sekretaris di sini gitu, sekretaris manajernya gitu kan. Oh boleh, itu ibu sedang itu. Ada apa yang bisa dibantu? Oh saya mau ketemu pimpinanmu, ada apa? Saya mahasiswa ini pengen penelitian di sini. Dia bilangnya, oh tinggal aja suratnya, kebetulan pimpinan nggak ada. Nanti kalau memang kami kirim surat itu ke kampus kami. Wah 4 hari sudah dikirim. Saudaraku, ongkos mudah dan punya pengalaman karena magangnya dulu saudaraku. Betul saudaraku. Dipimpin roh seperti itu saudaraku, kita curhatkan di hadapan Tuhan sehingga saudaraku kita dapat arahan ya saudaraku. Kadang kan pengen begini, bagaimana? Kadang pengen begini, bagaimana kata Tuhan? Pengen begini, kita sendiri aja nggak bisa seperti apa yang kita inginkan, kita merasa cocok dengan kita dan ya, saudaraku. Ya, begitu ya saudaraku, dipimpin oleh roh ya saudaraku. Jadi kunci untuk menghasilkan buah saudaraku, dipenuhi Roh Kudus setiap hari, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya saudaraku, dipimpin ya begitu tadi, minta arahan, tuntunan. Ya mungkin kita diperhadapkan untuk saudara mungkin pasangan hidup ya, tapi kak masih 3 yang saya sukai. Ya di 3 itu doakan lah. Mana? Gitu kan. Kalau bingung saudaraku, ya carilah orang pembimbing saudara yang bisa ngarahkan saudara ke jalan yang benar ya saudaraku. Gimana? Sudah doa PHK? Malu ya, kalau sudah nggak apa-apa juga. Gitu kan. Sudah sih kak, tapi masih belum fokus. Kenapa? Masih 2 lagi dipertimbangkan nih, yang mana? Apa rasanya ini? Boleh saya tahu? Boleh lah kak, tapi jaga ya. Oke deh, kita jaga ya gitu saudaraku. Akhirnya ya saudaraku, kalau yang ini visinya kayaknya buat kota ini, kalau kamu begini ya ini, tapi doakan aja lah, semua juga bisa ya saudaraku. Dan mudah ya saudaraku. Mari saudaraku, kalau kita benar-benar nanti dipimpin ya saudaraku, kadang saudaraku kita sudah lama simpan di hati kita udah lama gumulkan ya saudaraku. Kita tidak ember saudaraku, hanya cerita ke teman, sehingga bukan lagi rahasia. Semua orang tahu ya saudaraku. Ini nggak dipimpin itu saudaraku. Biasanya saudaraku dia jaga dan dia berdoa lagi ke Tuhan, Tuhan sayangnya ini butuh arahan ya, kepada siapa ya saya minta arahan ya saudaraku. Akhirnya nanti kepada orang yang tepat ya saudaraku. Ya begitu ya saudaraku. Kunci ada saudaraku dipimpin Roh Kudus, yaitu Galatia 5 ayat 18. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya saudaraku. Hukum Taurat, aturan-aturan ya saudaraku. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di dalam kita saudaraku dipimpin Roh, kita bisa salah, bisa. Tapi saudaraku, di dalam kita pun salah saudaraku, itu kadang mungkin kadang ada satu sifat kita atau watak kita ya saudaraku, susah untuk diubahkan ya saudaraku. Kadang saudaraku, Tuhan izinkan kadang ya saudaraku, keadaan-keadaan itu sulit gitu, karena Tuhan ingin ya saudaraku mencabut saudaraku. Dan mungkin itu titik balik dan kita tidak pernah mengulang lagi hal-hal seperti itu ya saudaraku. Jadi orang yang dipimpin Roh ya saudaraku, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup ya saudaraku karena anugerah ya saudaraku. Ada anugerah Tuhan bagi kita ya. Oke saudaraku, berikutnya ya saudaraku, ya kunci untuk menghasilkan buah tadi dipenuhi Roh ya saudaraku, dipimpin Roh ya saudaraku. Terus saudaraku, kalau begitu ya saudaraku, ada namanya padang gurun ya saudaraku, ujian ya saudaraku. Kadang ya saudaraku kita bilang, Tuhan aku mengasihimu lebih daripada segalanya ya, ini hatiku, kita bilangnya semuanya
kasih-Mu, setiap napasku nyatakan kasih-Mu. Wah, saudaraku, wah, napas kita pun, setiap detak napas kita bilang hanya untuk-Mu Tuhan. Ya, saudaraku, mulai ya saudaraku, ada ujian demi ujian gitu. Ya saudaraku, ujian ya padang gurun ya saudaraku. Untuk Tuhan ingin melepaskan kita ya saudaraku, membebaskan kita dari kinan daging kita ya saudaraku. Nah, keangkuhan hidup kita, keinginan mata kita ya saudaraku. Yesus saudaraku, ya waktu roh membawa dia ya saudaraku, itu lihat di Lukas 4 saudaraku. Lukas 4 ya saudaraku, ayat 1 ya sampai 14 ya saudaraku. Mari kita lihat ya, Lukas 4 ya ayat 1 sampai 13 ya. Yesus yang penuh ayat 1 ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawalah Roh Kudus ke padang gurun. Ya, saudaraku. Ya, dia saudaraku, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, jadi iblis lihat ini lagi lapar nih. Ya, saudaraku. Ya, inan daging ya saudaraku ya. Lalu kata iblis, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, saudaraku. Nah, jadi Yesus saudaraku berkata seperti itu. Ya, jadi mari saudaraku, mungkin ya ini daging kita ya saudaraku. Nah, kadang banyak orang saudaraku nggak menang-menang di situ ya saudaraku, kinan daging. Ya saudaraku. Ya, masalah apa ya, keinginan saudaraku ya. Banyak orang udah berapa tahun kerja, berapa tabungannya dek, belum ada kak, dia habisin buat apa? Makan ya saudaraku ya, makan. Kak, padahal masak di rumah atau ya saudaraku banyak godaan ya saudaraku. Mari kadang Tuhan izinkan ya saudaraku ya supaya pembersihan ujian itu terjadi. Terus keangkuhan hidup ya saudaraku. Tuhan juga ingin bebaskan kita dari keangkuhan hidup, dari keinginan mata kita. Dan sekarang saudaraku tantangannya sudah, kalau dulu saudaraku kita harus pergi ke pasar atau ke mall ya saudara. Tapi kalau sekarang saudara nggak bermaksud ya saudaraku, mau beli ABC ya saudaraku, lihat handphone saudara, tiba-tiba ditawarkan mudah ya, COD pula ya saudaraku ya. Akhirnya saudaraku kita mulai ya saudaraku menginginkan. Jadi kita beli bukan karena kebutuhan ya saudaraku, tapi karena keinginan ya saudaraku. Ini bahaya saudaraku. Terus keangkuhan hidup ya saudaraku. Pengen lebih menonjol dari yang lain, pengen lebih hebat daripada yang lain ya saudaraku. Sehingga saudaraku menghalalkan semua cara ya saudaraku. Tuhan ya saudaraku, kalau kita ya saudaraku mau menghasilkan buah, Tuhan akan bersihkan itu semua saudaraku. Karena kuncinya ya tadi ya saudaraku, kita ya saudaraku harus masuk dalam padang gurun ya saudaraku. Artinya begini, mudah kita bilangin, aku mengasihimu Tuhan ya, mengasihi Tuhan ya saudaraku. Saya mungkin contohkan yang lebih mudah ya. Saat saudara ya, masa itu banyak mahasiswa ya mau konser nih ya, tapi mungkin gak kesulit zaman ini, kayaknya sekarang konser mudah aja ya saudaraku. Saya dulu mau konser saudaraku, uang tinggal 5.000, 10.000 lah, tapi 5.000 gak ada apa-apanya ya saudaraku. Saudara lapar ya, sementara saudara mau konser, aduh kayaknya mendingan dimakan aja ini. Konser nggak penting ya saudaraku. Sudah kita habiskanlah mungkin duit itu ya, beli saudaraku. Memang makan kita satu hari itu ya saudaraku. Besok dari mana ya saudaraku.
Tapi kalau kita, ya saudaraku, saya kalau hal ini menceritakannya ya saudaraku, dahsyat sekali saya rasa ya. Ya, pernah masa saudaraku tidak punya makanan ya saudaraku, jadi ngerti apa-apa ya, nggak makan ya saudaraku. Aduh, nggak ada duit, nggak makan. Saya tumpangkan tangan atas perut saya, perut milik Tuhan, saya mau tidur Tuhan. Saya nggak mau terganggu. Tidur saudara, sudah pagi, kok nggak ada, enak sebenarnya tadi malam ya tidurnya. Ya saudara, dari itu saudaraku, tiba-tiba ada teman ketok, Kak, hari ini sini ulang tahun, kita disuruh masak. Puji Tuhan. Ya saudaraku, bahkan pernah saudaraku duit hanya 4.000 atau 3.000, 500. Saudaraku, 2 kali naik angkot. Aduh, beli Indomie, makan sampai sore. Berangkat konser, tapi tidak berangkat konser karena pakai ongkos kalau dari Bandung sana. Saya bilang, Tuhan, saya mau berangkat, saya mau pakai makan, nantilah urusan nanti. Ya, pernah saya ceritakan berapa kali berangkat saya dengan udit itu, saudaraku, mau berangkat konser. Saya nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ya, tiba-tiba saudaraku, kan biasa orang khotbah ya dikasih persembahan kalau pempa. Ya khotbahnya bilang gini, kasih oleh bendahara konser, tolong amplop ini kasih ya kepada pemimpin persekutuan itu. Pemimpin persekutuan saya saudara. Zaman itu saudaraku udah dikasih 25.000 kalau orang bawa firman saudaraku. Nah, bendahara itu, Kak, tadi kata pembicara itu ini dikasih berkat. Bayangin, saya tidak akan dapat 25.000 kalau saya nggak korbankan yang 3.000. 25.000, nah sini saya hidup saya buat 1 minggu saudara. Saudaraku, begitu saudaraku. Kadang padang gurun itu, bisakah kita bilangin aku mengasihimu, apapun harganya, berapapun harganya. Ya saudaraku, seperti itu saudaraku. Keangkuhan hidup, ya saudaraku. Saat orang nggak menganggap kita, ya saudaraku, diremehkan, ya saudaraku. Sementara kita tahu kita nggak begitu saudaraku. Tapi orang bilangnya kita begitu saudaraku. Marahkah kita? Ya saudaraku. Ya, karena ujiannya seperti itu saudaraku. Bisa nggak kita? Terserahlah. Kalau saya dibilang begitu, diri saya bukan yang dia katakan, diri saya apa kata Tuhan. Ya, bahkan dia bilang haleluya, haleluya. Ya saudaraku, saya sering perkataan seperti itu saudaraku. Itu kadang membuat saya tersenyum, terkagum sama Tuhan itu. Misalnya dianggap begitu ya, saya bilangin, oh Tuhan, mereka nggak tahu hati saya ya. Yang sedih kadang ya saudaraku, kasihan sekali gitu. Kalau mereka berpikir buruk gitu loh. Sementara saya tahu saya nggak begitu saudaraku. Ya, saya mendoakan ingin yang baik, saya berjuang, saya pikirkan apa yang terbaik buat dia. Ya, tapi saudaraku, gimana? Misalnya ya, saudaraku nggak begitu, nggak apa-apa saudaraku. Saudaraku, keinginan mata, ya saudaraku, coba saudaraku. Itu sopi itu loh saudaraku ya. Ya saudaraku, kita lihat ini bagus pula itu kalau buka TV. Nanti ya saudaraku, tahu ya, punya baju yang bagus, melenggak-lenggok gitu ya saudaraku ya. Nggak apa-apa juga ya saudaraku. Jadi mari ya saudara-saudariku, kita mau belajar ya saudaraku, supaya kita ya saudaraku, Roh Kudus ya saudaraku, ya penuh dengan Roh Kudus ya saudaraku, ya menghasilkan buah-buah. Buah-buah itu saudaraku, itu bisa saudaraku, itu buah-buah roh ya saudaraku. Karena saudaraku, kalau kita penuh dengan buah-buah roh ya saudaraku, waktu kita melayani orang ya saudaraku, orang itu merasa nyaman ya saudaraku. Makanya banyak saudaraku mengadakan KKR atau penjangkauan ya saudaraku. Kadang saudaraku semangat awalnya ya saudaraku. Tapi karena dia nggak bertumbuh saudaraku, nggak ada buah-buah roh ya saudaraku, sedikit nggak dibalas WA-nya,
jadi aja. Sudah di WA, saudaraku, kita nggak sabar, saudaraku. Kasih kita, saudaraku, kita penjangkauan karena acara, ya saudaraku. Ya, kita mungkin dikomentari orang tentang yang kita kerjakan, kita mulai pundungnya, nggak mau lagi, ya saudaraku. Nggak seperti itu, ya saudaraku. Jadi saudaraku, kunci saudaraku dipenuhi roh, penuh roh, kita akan menghasilkan buah-buah. Ya, buah-buah roh bisa kita tahu ya saudaraku. Apa saudaraku? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya kelemah lembutan, penguasaan diri. Mahasiswa, pelajar hafal, saudaraku. Udah hafal belum tentu. Ya, Tuhan akan berikan hal-hal seperti itu kepada kita. Kesabaran, karakter Kristus semakin bertumbuh dalam diri kita, sehingga waktu kita melayani jiwa-jiwa, mereka melihat kita pribadi yang sabar, penuh kasih. Saat nggak dibaca WA, kita tidak ya saudaraku, kita tidak marah, ya saudaraku. Ya, saat saudaraku dia mungkin kata-katai kita yang buruk, waktu dia perlu ditolong, kita nggak pusingkan dengan kata-katanya itu, ya saudaraku. Kita lakukan sehingga mereka itu akan bertobat, datang kepada Tuhan, ya saudaraku. Inilah ya saudaraku yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah jemaatnya, supaya di hari-hari ke depannya, saudaraku, setiap jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka bertumbuh. Jadi ikut Tuhan itu, ya saudara, bukan masalah tentang apa yang aku dapat, tapi tentang Tuhan. Ya, bukan apa yang aku dapatkan kalau ke gereja, apa yang aku dapatkan, bukan, saudaraku. Tapi Tuhan dipermuliakan. Tuhan, apakah keinginan Tuhan di atas kepentingan kita, sehingga saudaraku, apapun yang kita nanti perlukan, Tuhan sediakan semuanya. Amin, saudara-saudaraku. Amin ya, saya rindu semua kita anak-anak Tuhan, ya saudaraku, menikmati, ya saudaraku, hal-hal demikian atas kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Yang
Tuhan, ini yang kami perlukan, kami butuhkan Tuhan. Bahwa setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, semuanya boleh selaras dengan apa yang Kau mau, dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa di luar daripada Engkau Tuhan, kami tidak mampu, di luar daripada Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Karena semuanya Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami hanya dipimpin oleh Tuhan, sehingga segala sesuatunya Tuhan benar-benar seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dan biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk kepujian dan kebenaran bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali, kita mau kumpulkan persembahan kita. Begitu besar kasih dan tercurah bagi dunia. Begitu besar kasih dan tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Baik, kita akan lihat informasi pengumuman 1 minggu ke depan. Silakan tim multimedia. Anytime a heart turns from darkness. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, baik secara online maupun onsite. Kami bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersama-sama kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan anak, konsel anak pada hari Sabtu jam 4 sore bertempat di Alam Trikora. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu jam 4 sore bertempat di Aula Agape. Pelayanan pelajar, konsel pelajar pada hari Sabtu jam 1 siang bertempat di Komplek Mustika Indah Blok D nomor 28. Pelayanan mahasiswa, konsel WhatsApp nomor 7 pada hari Kamis jam 6 sore secara onsite dan online melalui Zoom. Pelayanan profesi, konsel profesi pada hari Jumat jam 7 malam secara online melalui Zoom. Dan pelayanan keluarga, konsel keluarga pada hari Jumat jam 7 malam secara online melalui Zoom.
Berikut informasi ulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun untuk saudari Yulia Pujiati pada hari ini, 26 Juni 2022. Selamat ulang tahun untuk Ibu Siti Maisaro pada tanggal 27 Juni 2022. Selamat ulang tahun untuk Ananda Adena Elaine Susilo pada tanggal 1 Juli 2022. Dan selamat ulang tahun untuk saudari Yuni Mandru pada tanggal 3 Juli 2022. Selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Philip dan Ibu Eviana pada tanggal 2 Juli 2022. Seluruh pemimpin dan jemaat kita pada Banjarbaru senantiasa berdoa agar Bapak Ibu dan Saudari selalu sehat, panjang umur, dan semakin antusias menyelesaikan rencana Tuhan di tengah-tengah sekolah, kampus, lingkungan kerja, dan keluarga. Mari jemaat Tuhan tetap patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi nasional. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau dengar? Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau tutup ibadah kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan. Firman mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan diminta. Ini
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang baik dan dahsyat. Tuhan yang sudah menolong kami beribadah. Tuhan, saat ini kami sungguh mau berdoa berbangsa kami. Tak henti-hentinya kami menyerukan nama yang ajaib atas Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Kami mau melihat bangsa ini datang kepadamu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan bangsa Tuhan yang ideologinya Tuhan sudah beramah ketuhanan yang Maha Esa ya Tuhan. Kami ingin Tuhan seluruh Tuhan masyarakat Indonesia ini Tuhan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan perpanjangan tangan Tuhan untuk mengarahkan kata baik ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak tinggal diam ya Tuhan, tapi kami terus Tuhan menyiapkan diri kami untuk kami mau pergi ya Tuhan, untuk kami terus memperbaiki bangsa ini Tuhan. Banyak orang yang menuduh pemimpinnya menyalahkan, tapi biarlah kami Tuhan, Tuhan sebagai kerajaan penuh Tuhan untuk memperbaiki bangsa ini Tuhan. Karena kami ingin bangsa ini Tuhan dipulihkan ekonominya Tuhan. Bangsa ini Tuhan adalah bangsa Tuhan yang maju Tuhan, bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menjelang pemilu tanggal 2024 ini Tuhan, dan berkati Tuhan supaya setiap Tuhan partai-partai Tuhan yang mencalonkan Tuhan, yang mengusung orang-orang yang mereka akan calonkan sebagai pemimpin, tolong mereka semuanya ya Tuhan, supaya mereka rindu Tuhan memilih menetapkan Tuhan yang terbaik ya Tuhan, orang yang bisa bekerja Tuhan, orang yang cinta kepada bangsanya ya Tuhan. Tuhan jauhkanlah daripada calon-calon pemimpin ya Tuhan yang radikalisme Tuhan, pemimpin Tuhan yang ingin mengganti ideologi bangsa ini. Jauhkanlah lagi Tuhan dari setiap kata-kata partai di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan berkati Tuhan segala upaya yang dikerjakan pemerintah dalam membangun bangsa ini. Karena bukan setiap program di bawah Indonesia dan kami, khusus tentang kami berdoa supaya bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan, kami ingin sekali supaya bangsa kami Tuhan tidak begitu besar dampaknya Tuhan. Inflasi yang sedang terjadi Tuhan dan dunia ini ya Tuhan. Mari campur tangan Tuhan yang luar biasa menolong pemerintah kami, sehingga mereka akan memampukan Tuhan bagaimana cara mengatasinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Malaysia, kami rindu gereja-gereja Tuhan kuat Tuhan, gereja-gereja Tuhan bisa mengenal Tuhan, takut akan Kau, jadi garam dan terang ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan berdiri atas kota ini di tempat-tempat, sehingga kami gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan hadir Tuhan di setiap sudut-sudut kota ini, di desa-desa, di mana-pun Tuhan, sehingga kami berharap kehadiran gereja Tuhan mendatangkan masjid surgawi atas tempat ini tempat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu berkati umat gereja di tempat ini, supaya berada kami bisa berada bagi kota ya Tuhan, sehingga dalam pelayanan kota selama-lamanya Tuhan, kami tahu kami sedang mengerjakan kota ini, kami sedang Tuhan memperbaiki kota ini, kami sedang mempersiapkan kerja-kerja untuk melayani kota ini ya Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan, setiap bangsa dan kepercayaan mampukan kami Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa kepercayaan dan jiwa-jiwa Yesus dan kepercayaan bisa dewasa Tuhan, terpisah pada di sini dan di tempat ini, sehingga mereka akan menjadi rekan serta kami untuk menyelesaikan rencana-Mu atas segala kalimantan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, berkati Tuhan seluruh pelayan kami, berkati rumah tangga kami, berkati sesama kami Tuhan, berkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami datang mereka mau mengadakan Bapak Tuhan, kami mau
dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kami adalah Tuhan, anak-anak Tuhan yang efektif ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Sungguh kami mengakhiri pertemuan doa, pertemuan ibadah kami ini Tuhan. Dan hari itu hidup kami sepanjang 1 minggu ini mempermuliakan nama-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga saat kami pada minggu depan ya Tuhan, kami bisa membawa ucapan syukur yang lebih luar biasa lagi, karena kami melihat tangan Allah yang menopang dan mendukung kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pertemuan ini, kami menerima Tuhan berkat daripada-Mu. Mari Tuhan kita mengangkat tangan. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melimpahi kita dengan berkat-Nya, Tuhan yang mengarahkan wajah-Nya kepada kita, dan Dia berkata, kita adalah biji matanya yang Dia terus lindungi, sertai dan tolong. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, biarlah penghiburan, pertolongan, dan penyertaan dari Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita berkata bersama-sama,